Mas Bruno jadi mudik sama tetangga Mas Bruno yang waktu itu kena TBC. Ya jadi dong, Ti. Kan kata dokter udah, dokter Dika katanya aman. Yang penting pakai masker sama jaga jarak. Rugi bandar kalau nggak jadi ikut mah, udah beli tiketnya gimana sih? Oh, iya bener sih, iya sih bener juga. Nah sekalian tuh nanti ada tips aman dan sehat saat mudik lebaran. So tahu bener? Bener, makanya dengerin, jangan tidur. Iya. Makanya. Ini apa itu? Ngomongin mudik emang jadi mudik? Kayak kuis dah. Apa itu zaman dulu? Aduh. Emang jadi mudik? Jadi dong dok, udah 2 tahun Mas Bruno nggak mudik. Oh iya 2 tahun ya. Tapi satu hal sih Mama tadi kan Uti sempat bilang, ada tips aman untuk dan mudik. sehat. Yang pasti yang pertama adalah jangan salah kampung. Oke. Kalau salah kampung nanti kan Salah bingung, kampung. kamu Nyasar. siapa Bapak gitu. siapa? Iya, Oke. bingung sama-sama. Jadi lu dia mudik. Seger amat katanya itikaf semalam di masjid. Tapi kayaknya manis banget Iya, nih kan kayaknya. ibadah pasti jadi semangat Iya lah. dong, insya Allah. Gitu. Kayaknya itikafnya tidur kayaknya. Makanya biasa kan ngantuk-ngantuk dikit ya gitu ya. Ini kan seger banget. Mau mudik jadi pokoknya. Nah kalau mau nanya boleh. Nah, pas Tenang aja. kita mau ngomongin tadi tuh, tips mudik yang sehat seperti apa sih? Oke. Selain jangan salah kampung tadi ya. Oh iya Kamu udah vaksin belum? Udah. Vaksin 1, vaksin 2, vaksin boxer. Udah juga. Vaksin boh. Boxer mah celana pendek. Booster. Oh, booster. aja Oh iya. dia. Dok. Oke, vaksin booster. Oh, siap. Nah itu, ya dah, saya buka dulu, kita buka dulu ya. Oke. Oke ya. Ayo Kak sini Kak. Yuk. Hai pemirsa. Halo Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter ya. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena saat itu asik. Dan sekarang apalagi di detik-detik mau mudik itu seperti maksudnya baru ini, mau ngomong. Udah nggak boleh aja sakit pokoknya Jangan ya. sampai kita begitu mau mudik, tiba-tiba sakit. Ya sayang banget. Makanya kenapa sekarang kita mau bahas nih soal tips gimana sih cara mudik aman dan sehat. Iya, jadi kan mudik udah satu arah nih. Jangan lupa, abis mudik kan ada baliknya juga. Itu dia, benar. Jadi betulnya panjang tuh sehatnya sebetulnya ya. Gimana Iya. caranya sampai kampung tuh bahagia aja. Jadi sebelum mudiknya nih, di perjalanannya nih yang berjam-jam nanti kan, mungkin berhari-hari kali nggak tahu kan. Di sono tuh di kampung dan sampai pulangnya mesti gimana? Kayaknya nih mudik yang saat ini tuh kayaknya besar-besaran banget ya nggak sih Kak? Ini Banget. dari tanggal-tanggal sekarang aja tuh udah kerasa. Udah, tapi tadi masih macet sih jalanan, nggak tahu kenapa ya. Atau mungkin persiapan, mungkin pada mau ke bengkel, apa bagaimana nggak tahu juga Bagus sih. juga sih sebetulnya. Pokoknya dari Makanya. berangkat gitu ya, di perjalanan sampai nanti baliknya lagi kita Betul akan bahas banget. semuanya pemirsa ya. Ya seperti biasa pemirsa, kalau di Halo Dokter mah yang asik bisa halo-halo langsung sama dokternya. Betul banget, ada 2 tamu nih yang kece-kece banget nih. Yang pertama ada Dokter Adam Prabata. Ini kalau suka nontonin di Instagram sama di TikTok pasti tahu Udah ya. hafal. Udah hafal banget sama Dokter Adam Prabata. Kayaknya orangnya langsung kita bawa. Langsung Iya. kita bawa. Ada lagi yang kedua, ini langganan kemari. Dokter Faidon Eltoruan, MM. Ini mah udah sering banget ngomongin soal gizi di sini. Silakan aja kalau mau telepon nanti di segmen 3 di nomor teleponnya 5743476 untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau via Instagram. Tinggal diketik pertanyaannya apa, langsung di-mention @haldokter_tvri. Jadi nanyanya ke Dokter Adam, tapi jangan lewat Instagramnya Dokter Adam Iya, ya. jangan. Lewat Nanti kita punya ya dijawabnya pemirsa besok, ya. heeh. Dan nanti di segmen 3 semuanya, Ya. kalau mau nanya pertanyaan lewat Instagram bisa dari sekarang. Yes. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan masih ngomongin soal bagaimana sih bisa mudik yang aman dan sehat. Betul, kita datangin langsung, kita import langsung Dokter Adam. Enggak sih, udah balik memang ya pemirsa Iya, ya. udah Oke, pasti. ya. Oh, Ini ini udah datang nih dia. Dokter Adam ya. Masih jet lag kayaknya nih ya dari Jepang ya? Enggak? Ngarang. Udah lama ya. Ya silakan, silakan. Silakan duduk Dokter Adam. Dokter Adam. Dokter Adam mudik nggak? Mudik. Oh mudik? Mudik. Nanti Uti titip oleh-oleh boleh ya? Mudiknya mau kemana juga nggak tahu, main nitip Uti aja. nggak mudik, nggak punya kampus. Asli Betawi ya? Iya. Oh iya, ya udah deh. Makasih ya, Dok ya. Iya, Memang makasih. mudik Makasih kemana Muti. dok? Ke Malang. Ke Malang. Naik mobil apa naik pesawat? Naik mobil. Berapa jam Oke tuh? kalau begitu. 10 jam Mungkin ya? normalnya sih 14-15 jam ya. Cuma nggak tahu nih mudik gini. Oh Lebih iya. lama mungkin. Nah oke, kalau gitu gini pertanyaan jadi kita ubah. Paling lama mudik berapa hari tuh? 2 hari. 2 hari. 2 hari. Di Malang 2 hari doang? Enggak, berangkat di jalannya. 2 hari. Oh di jalannya. 2 hari. Itu nginep-nginep. Nginepnya cuma sekali.
Hah, sisanya di Di jalan. jalanan? Tahun 2017 apa Dok, tuh? tahu kan tahun ini akan jadi apa namanya mudik gila besar-besaran kan? Iya. Walaupun kita udah ngerasain dari kemarin tuh jam 1 aja penuh jalanan kan ya. Hari ini aja juga udah penuh banget jalan, nggak tahu kenapa. Benar-benar. Tapi sebenarnya sih saya malah lebih tenang kalau dari hari sekarang udah rame. Kenapa pemirsa? Berarti kan udah terurai. Kecicil. Iya, kecil. Kalau dari tanggal 29 rame-rame di 29.30, aduh serem banget tuh kebayang kayak apa ya. Oke dok, kita apa sih yang mesti dipikirin? Nah, ini bagus nih pemirsa, karena memang yang ngomongin itu adalah orang yang pelakunya. Jadi Iya, dia tahu pemudik, tuh, wah, pemudiknya banget. Kalau ngomongin Dika, mudiknya ke Cilandak, ya nggak guna Enggak, dong, ya aku nggak ke sih? Cimahi. Tapi aku dihitung mudik apa enggak ya? Jakarta-Bandung kan? Lumayan juga, bisa Lumayan macet juga juga. Silahkan dok, kita mulai dari mana sih? Pokoknya mudiknya bisa mudik asik gitunya, nyaman gitu ya, aman. Silahkan dok. Oke. Boleh dong materi? Iya, boleh materinya mungkin. Nah, ini dia. Aman, sehat, oke. mudik. Ya ini tips aman dan sehat mudik, kita mulai ya. Oke, jadi jangan lupa nih perhatiin syarat mudik nih, karena pandemi ini banyak banget syarat mudiknya kan. Iya. Banyak banget. Oke, ini yang pertama nih. Jadi kalau dari peraturan pemerintah yang paling baru, ini dibagi nih berdasarkan kita vaksinnya udah sampai mana sebenarnya. Kalau untuk yang sudah dapat booster atau 3 kali suntik, itu nggak wajib menunjukkan tes negatif PCR atau antigen. Oke. Jadi mau naik pesawat, kapal laut, kereta atau lain-lain nggak masalah. Oke. Kalau vaksinnya udah dosis kedua, itu boleh milih. Mau antigen negatif 1 kali 24 jam atau PCR negatif 3 kali 24 jam. Berlakunya gitu ya. Berlakunya sebelum berangkat. Misalnya berangkat tanggal 29, antigennya 28 jadi. PCR-nya berarti 26. Terus kalau yang baru dosis ke-1, itu pilihannya cuma PCR doang. Antigennya Nggak nggak boleh. boleh antigen. Nggak boleh. Karena kan PCR tuh lebih oke kan buat deteksi COVID-nya kan. Karena dia baru sekali vaksin gitu Bener. kan. Oke. Kalau yang belum pernah vaksin, Nah, itu. Nah, yang Nggak belum- boleh mudik apa gimana? Boleh, boleh. Oh, boleh. Tapi ada 2 nih syaratnya. Kan kalau belum vaksin itu kan entah karena komorbid atau ada kondisi kesehatan tertentu. Jadi pertama dia pasti harus PCR. Nah terus yang kedua dia wajib melampirkan ini nih surat keterangan dari dokter. Dokternya juga harus dari RS pemerintah. Ya. Terus menyatakan puskesmas Puskesmas lah minimal boleh, ya. minimal. Pokoknya dari pemerintah, instansi pemerintah dan harus menyatakan kalau memang orang tersebut belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksin COVID. Kalau Oke. punya bayi gimana, Dok? Bayi kan belum divaksin. Nah, kalau umur beda lagi nih. Nanti dulu. Oh, ada lagi. Ah, Kalau ada kalau lagi. nggak kalau orang-orang yang nggak percaya COVID itu ada, kan Itu ada masuk tuh ya, golongan itu. kan golongannya dia emang belum pernah gitu loh divaksin. Berarti dia mesti PCR, ya dong pasti. Terusnya dia mesti ke dokter. Mau nggak mau surat. Ke dokter pokoknya saya nggak percaya COVID aja gitu ceritanya. Ya nggak bakal Gimana ngomong itu dong? juga dia. Nah, itu dia nih. Kalau di sini kan dibilang kalau yang belum vaksin itu harus ada komorbid atau kondisi kesehatan khusus ya. Kalau emang gara-gara nggak mau vaksin sama sekali nih, mungkin akan ada masalah sih. Karena Iya. syarat yang ininya nggak ada nih, syarat yang keduanya. Nggak dikasih sama dokternya kali ya. Kalau kecuali dokternya juga temen. Oh gitu ya, Boleh nggak lah percaya ya. juga begitu. Boleh ya. Oke kalau gitu dok. Oke. Jadi kalau tadi yang umurnya di bawah ya, Kalau yang Nah, ini umur kan sekarang ini, nih. ini 18 ke atas nih. ya ini yang udah dewasa lah. Yang kita udah dewasa. anggap. Yang harusnya udah vaksin gitu kan. Nah, ini dia nih. Kalau anak dibagi nih usianya. Kita lihat usianya berapa. Kalau dia di antara 6 sampai 17, itu kan sebenarnya udah boleh dapat vaksin tuh. Boleh. Sinovac ya kalau Udah sekarang bisa ya. sekarang. 2 kali tuh biasanya. Benar. Jadi kalau sudah dapat vaksin dosis kedua, itu dia udah nggak perlu lagi hasil negatif tes antigen. Tadi kan boleh antigen atau PCR. Iya, Oke. iya. Kalau udah 2 dosis nggak boleh jadi nggak usah nih. Tapi dia perlu wajib bawa kartu atau sertifikat Oke, vaksinnya. jadi kita ulang ya, kita ulang. oke. Kalau orang dewasa udah 2 kali tetap harus antigen. Yes, betul. Tapi kalau anak udah 2 kali nggak perlu antigen. Iya. Baik banget loh, jadi nggak dicolok-colok gitu kan pada Kasian kan dasarnya. anak-anak colok gitu sakit. Oke, sip. Tapi Kemudian jangan lupa di jalan kartunya dibawa. Kalau di handphone boleh kan? Boleh, yang penting ada buktinya aja. ada buktinya. Adalah di Peduli Lindungi ya pasti Betul. ada. Oke. Nah, tapi jadinya kalau vaksinnya baru dosis ke-1 atau anaknya belum ada vaksinnya, itu masuk ke peraturan yang 18 tahun ke atas tadi. Oh, Jadi gitu. pakai antigen. Kalau yang 1 dosis berarti pakai PCR Pakai atau PCR. PCR aja. PCR. PCR aja. Oke, baik. Nah, tapi kalau anaknya itu di bawah 6 tahun, itu nggak wajib. Karena kan emang vaksinnya juga belum ada kan ya. Iya, Di iya, seluruh dunia belum ada tuh. Iya, betul. Jadi dia nggak perlu menunjukkan tes negatif PCR atau antigen. Oke. Nah, tapi dia wajib nih melakukan perjalanan dengan pendamping orang yang dewasa lah intinya. Dan udah memenuhi ketentuan vaksin dan pemeriksaan COVID-nya. Ya pasti kalau nggak memenuhi nggak Nggak bakal boleh mudik. berangkat Iya, dengan benar, sendirinya ya. benar, Jadi benar. dia itu berdampingan sama orang yang udah lolos lah pokoknya. Jadi di bawah 6 tahun sih nggak masalah, Nggak pemirsa itu apa-apa. nggak ada masalah sama sekali deh Iya, pokoknya. betul. Jadi kalau punya anak agak banyak, ya dong, ada yang di bawah 6 tahun yang balita, Iya. ada yang di atas 6 tahun, dia bisa macam-macam tuh ceritanya. Ya, oke.
Punya anak dong? Punya, dan anakku tuh yang 2 itu masih di bawah 6 tahun. Berarti nggak masalah dong? Aku udah kebayang kalau mesti dicocokkan kasihan ya, tapi rupanya enggak ya. Nggak usah. Alhamdulillah. Tapi yang satu yang lagi? udah di atas 6 tahun udah vaksin 2 kali. Nggak masalah. Nggak masalah juga insya Allah. Apalagi bapaknya booster berkali-kali. Enggak sekali doang dong sama. Booster sekali kan yang resmi. Booster sama COVID. Alamiah. Yang Booster alamiah 2 2 kali. kali. Gimana coba? Lanjut dok. Oke, ini tadi dari peraturan ya. Iya. Terus nah ini isi e-hack jangan lupa ya. Ini Yes. agak kabur nih. Jadi intinya kalau kita mau berangkat itu isi e-hack dulu. Jadi Kalau ke Cimahi pakai e-hack nggak? kalau ada razia-razianya sih baiknya ada pakai ya. Kayak katanya sih kemarin kata Pak Menteri ada ya, katanya begitu. Kata Pak Menteri ada. Kata Pak Menteri sih ada. Misalnya Dokter Dika kesangkut di Bogor gitu, kan kita nggak tahu disuruh tunjukin sertifikat vaksinnya mana, kan kalau ada e-hack gampang kan sebenarnya kan. Bisa aja beruntung begitu ya, Iya, tiba-tiba ya beruntung beruntung. kena dicomot. Nah, mana Pak ininya gitu. Nah, iya. Oke. Kalau dengan PL doang nggak cukup? Dengan Peduli Lindungi? Dengan PL doang, kalau misalnya ada syarat-syaratnya udah lengkap di PL-nya, harusnya sih aman sih ya. Oh iya. Nah, tapi kalau bisa isi e-hack akan lebih bagus sebenarnya. Karena kan biasanya e-hack itu kan buat pesawat, Iya. buat benar. kereta. Pemirsa mesti diingat bahwa sebetulnya semua pemeriksaan ini bukannya mau ngerepotin kita loh Iya, pemirsa. benar. Ini sebenarnya supaya kita aman Yes. gitu ya, orang yang dituju juga aman. Kita Betul. mesti berpikirannya tuh positif di sini ya. Pemerintah jagain supaya nanti pas balik pun kota-kota besarnya juga aman gitu. Benar banget. Lanjut dong. Lanjut lagi dong. Oke. Nah, ini dari pemerintah nih. Jadi kan suka ada yang mikir gini nih, mau mudik terus baru mau boosternya sekarang gitu. Oh iya, udah atau tinggal seminggu lagi. Seminggu kurang lagi. lebih nih. Atau nggak mepet-mepetin, misalnya mudik tanggal 29, 28-nya baru booster. Oh. Nah itu sebenarnya jangan kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita habis divaksin, itu besoknya antibodinya tuh belum jadi sebenarnya. Iya. Dia itu butuh waktu 1 sampai 2 minggu. Kan kalau sekarang nih kira-kira seminggu ya sebelum Iya, mudik. iya. Jadi kalau misalnya sekarang nih yang nonton ini nih masih bisa booster kesempatan, mending sekarang jangan tunda-tunda. Nanti habis selesai acara ini. Selesai ya. acara ini. Jangan sekarang. Selesai dulu. Tonton belum sampai habis terus baru Iya, itu booster. dia. Kenapa? Soalnya kalau misalnya yang pertama banget nih, itu bukan masalah antibodi, tapi masalah KIPI, efek samping. Oh iya. Iya. Oke, dok, ini agak panjang dok. Saya mau tanya dulu dok. Boleh, Dok. boleh. Jadi gini nih ya, kan belum lama ini rame nih. Ada yang kemudian ngerasa, oh kita kok kayaknya dipaksain kita mau mudik kan itu hak azazi manusia. Betul hak azazi manusia, tapi jangan sampai melanggar hak azazi manusia yang lain, ya Yes, dong betul. pastinya. Kalau kita bawa penyakit, kita nularin orang-orang kan kasihan orang-orang yang lain. Oke. Jadi kemudian kalau dia mepet-mepetin, dia mesti kan. Jadi berarti kalau saya mepet-mepetin, saya vaksin besok berangkat nih, vaksin hari ini. Kalau ditanya, udah ada dong sertifikatnya udah keluar ya dong. Berarti kan saya nggak perlu tuh segala macam yang lain, ya kan? Tapi bisa nggak saya masih bisa sakit di situ? Kalau Atau ditanya, saya mesti antigen dulu nggak atau gimana? Nah, sebenarnya kalau kita udah booster, semakin banyak vaksinnya tuh jadi udah 3, itu resiko kita sakit itu akan jadi jauh lebih kecil dibandingkan yang 2 dosis. Kalau udah 2 minggu sebelum atau seminggu sebelumnya. Benar, harus 2 minggu. Kalau cuma baru sehari sebelumnya kan antibodinya belum terbentuk. Benar, resiko sakit ada. Sebenarnya yang masalah tuh KIPI sih sebenarnya. KIPI. Karena kan Kejadian ikutan pasca pasca imunisasi. imunisasi. Yang biasanya apa dok biasanya? biasanya paling sering tuh demam. Mungkin kalau di sini yang kan banyak Indonesia kan keluarga Sinovac ya, Iya, alumni iya. Sinovac. Alumni Sinovac. Itu kan boosternya kan Pfizer atau Moderna kan. Betul. Itu dahsyat itu kipinya. Nah, Luar jadi gini biasa. pemirsa, kita cerita ya pemirsa ya, kalau buat Anda yang barangkali belum booster, Iya. tadinya tuh manis-manis aja sama Sinovac. Sinovac tuh paling manis tuh sebetulnya, nggak bikin Nggak apa-apa. biasa apa-apa. Begitu ketemu Pfizer sama Moderna, ceritanya agak beda. Kebayang kalau mesti jalan 2 kali 24 jam dalam keadaan demam. Tuh nggak asik banget pemirsa. Nanti kita Pegel-pegelnya bahas lebih parah jauh sih. pemirsa ya. Jangan lupa ya, abis ini segmen 3 kita bisa nelpon nih. Untuk tuh. yang pengen mudik juga gitu kan. Yes. Untuk yang Jakarta di 5743476, untuk yang luar Jakarta di 5743478, atau masih boleh juga via Instagram di @halodokter_tvri gitu. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap sama kami di sini di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa masuk segmen 3 di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ngomongin bagaimana namanya tips mudik gitu ya supaya aman, nyaman, asik lah Asik. pokoknya ya. Ngomongnya langsung sama Dokter Adam yang memang biasanya juga mudik. Tapi ini mudiknya benar-benar mudik besar nih ceritanya. Oke, kita mulai lagi. Ada lagi yang mau dibahas nggak sih dok? Ada Jangan lupa sedikit. pemirsa telepon udah mulai dari sekarang ya Yuk, pemirsa mulai ya. sekarang. Yang penasaran boleh telepon langsung ya. Oke. Ya. Jadi ini kan mungkin kita udah tahu ya kalau misalnya pas lagi mudik itu orang yang belum booster tapi udah bisa itu akan kalau ke jaring itu bisa diminta booster kan ya.
Oh Udah iya pernah iya dengar iya. itu belum? iya. Iya, oke. Bisa ketangkap dikasih booster langsung Ada gitu. poskonya berarti ya? Ada poskonya. Nah. Nah itu baiknya jangan sampai kejadian seperti itu sih. Oke. Kenapa? Karena tadi seperti Kipi dokter Dika lagi. bilang, nanti kipi lagi. Kan nggak enak demam-demam nyetir kan. Iya. Itu nggak enak banget. Yang Jadi- kedua pun juga nanti mungkin efeknya baru perasa pas udah pulang ke Jakarta lagi. Nah iya itu dia. Kan Iya. kipi ada yang sampai 5 hari kan nggak enak. Masa lagi lebaran nggak efek samping karena efek samping vaksin kan Iya. nggak enak. Terus buat pengaturan jalan mudik juga kalau bisa dicicil tuh akan jauh lebih baik supaya nggak terlalu rame kalian ketemu Betul. orangnya. Betul. Bener banget. Nah, terus ini update kombinasi boosternya ya. Jadi sebenarnya di Indonesia udah banyak. Jadi untuk yang keluarga Sinovac bisa ada 4 vaksin, yang AZ 3 vaksin dan vaksin-vaksin lainnya. Intinya sih ini bisa dilihat terus nanti ya sesuai dengan aturannya bisa segera booster kalau memungkinkan. Nah, ini yang baiknya dilakukan saat mudik, pertama pasti pakai masker ya sebenarnya ya. Kenapa? Tapi kalau sekeluarga, emang di rumah juga biasa nggak pakai masker, di mobil bareng-bareng Nah, keluarga doang? Kalau di mobil sebenarnya anjurannya nggak perlu sih ya, Iya. selama kita bersama orang-orang yang tidak yang sehari-hari tinggal serumah. Ya sama kan udah serumah. satu tempat tidur, Iya, nggak sama juga makanya. bohong kan ya? Oke, Benar. baik. Terus Ini apa pas lagi dok? nanti sampai ke rumah keluarganya sih, terutama kalau ada yang lansia sebenarnya. Yang Tapi kedua- sorry dok, penasaran tadi. Kalau berdasarkan peraturan undang-undang lalu lintasnya itu gimana sih sekarang kita harus kalau di mobil pakai. tetap pakai Tahu ya? saya sih pakai Harus kalau pakai, lalu lintas. tetap harus Ya wis lah ikut aja deh. Tapi sih, ya tergantung peraturannya gimana ya. Iya. Wah langsung ada telepon. Dok, boleh duduk dulu dok. Boleh. Dok, nggak akan capek ya berdiri dok ya. Iya. Tanya, dokter Adam, udah berapa lama di sini? Jangan itu ya tanyanya ya. Halo pagi, halo dokter dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Biasa Pak Dokter, Bu Dokter, Pak Ya. Herlan dari Bandung. Ya, Oh Pak. silakan Pak, ya Bapak mangga. mudik ya Pak? Bapak mudik? Pak Ya, Herlan? saya di sekitar Bandung dengan istri masih dari Bandung, tapi saudara saya masih ada yang di berbagai daerah di Indonesia maupun di mancanegara di belahan dunia Wih, ini, cakep, terutama Pak Sarohan. di Timur Tengah. Pertanyaannya Pak. Stabilitas kesehatan ini kan sudah lebih 90%, termasuk stabilitas beribadah. Tetapi yang perlu ditingkatkan masih di bawah 90%, yaitu stabilitas keamanan dan ekonomi mungkin. Iya mantap Pak Sarohan. Yang saya tanyakan ini untuk narasumber, warga negara Indonesia yang ada di mancanegara di belahan dunia ini kan mungkin kembali ke Indonesia untuk mudik. Nah, di vaksinnya itu di mana ya? Kan ada yang seperti di objek wisata, kalau di kita itu ada di terminal bandara, stasiun dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. maksudnya tadi Dokter Adam kan dari Jepang nih. Kalau di sana belum vaksin gitu kali maksudnya ya. Itu gimana begitu nyampe ke Indonesia? Apakah bisa langsung kejar catch up apa gimana tuh? Jadi kalau untuk orang-orang dari luar negeri yang mau ke Indonesia dan vaksinasinya belum memadai, Iya. itu pas datang bisa langsung divaksin sebenarnya. Oh. Nah, oke. jadi Jadi nggak dibikin repot kalau Pak sebetulnya Pak. Pokoknya gini, ada punya yang namanya KTP aja pokoknya ya. Bawa KTP ke tempat yang mau divaksin, tinggal divaksin sebetulnya. Nggak Benar. banyak pertanyaan Nggak banyak sih langsung sebetulnya. aja tinggal cerita saya di sana nggak dapat nih baru sekarang pas pulang ke Indonesia baru bisa boleh nggak gitu. Nah, tapi di tempat lain juga kalau di negara maju malah sebetulnya juga nggak ditanya mau KTP apa juga Iya disuntik juga mah sih, dijus ya. aja gitu. Intinya benar. sekarang kita berharap di dunia ini semua pandemi selesai lah gitu pada dasarnya ya Dokter Betul, Adam ya. betul, Dok. Dok, ini masih ada lagi nggak dok materinya? Tinggal sedikit. Oke, Boleh. boleh dok, Ah, boleh dok. oke. Sebelum habis. Ya. Terus berikutnya adalah minimalisir kontak dengan lansia, bayi dan orang yang belum divaksin. Kalau misalnya di keluarga nih ada yang udah sepuh banget 80 gitu. Lah kan kita mudik emang mau ketemu orang tua. Nah, itu dia benar. dong? Jadi itu dia tujuannya, satu kita divaksin sampai booster. Yang kedua, maksudnya minimalisir kontak itu kita boleh kontak sama mereka, tapi kalau bisa prokesnya jalan gitu. Kalau saya udah divaksin sampai mentok nih yang nomor 3, boleh nggak saya peluk-pelukan sama ibu bapak saya gitu? Nah, kalau ditanya idealnya gimana ya? Idealnya sih sebenarnya dihindari ya. Tapi kalau misalnya nggak mungkin, maksudnya mau nggak mau harus peluk, boleh. Tapi kontaknya jangan lama-lama. Itu Kalau sih. misalkan orang tuanya juga udah di booster sampai 3 kali. Tetap ada sebenarnya resikonya kalau kita divaksin itu penularan nggak sampai 0 sebenarnya. Iya, iya. Tetap ada. Jadi tetap kalau misalnya mau peluk-pelukan, kalau nggak bisa dihindari ya udah, tapi kontaknya dibatasin yang benar-benar erat, jangan lebih dari 15 menit sih. Pokoknya gini lah, ini sama-sama tahu nih bahwa yang namanya vaksin meskipun udah booster itu resiko nggak nol. Betul. Tinggal gimana kita bersikap untuk menyikapi itu gimana sih. Betul. Aja. Ya itu kan peraturan ya pemirsa. Iya. Saya tahu pasti jawabannya nggak mungkin udah begitu Iya, ya. 2 tahun nggak ketemu dong. Iya, iya, atau benar. Masa barang- begini doang, terus ini, sama orang tua ini kan nggak termasuk mungkin. barangkali yang ini kalau sebaiknya tidak ngobrol.
sebaiknya tidak makan minum. Nah itu juga repot, itu gimana sebaiknya itu Susah ya? itu sebenarnya sih. Halal bihalal, ada ayam nggak dimakan bagaimana mau diadu ayamnya kan nggak mungkin. Masa kita bawa ituan, rantangan semua bawa pulang kan nggak mungkin Iya, juga. Oke, bener. kalau gitu kita ngerti deh. Peluk-peluk oke, kalau bisa sih jangan terlalu rame lah gitu ya, tetap dijaga. Iya. Jangan langsung open house lah pokoknya Iya, ya. bener. Lanjut dok. Ya. Nah, sama ini nih sebenarnya kalau misalnya kita mau berkumpul segala macam, itu kalau di luar negeri kan ada acara kayak Natal, Thanksgiving gitu kan. Mereka tuh panduannya dibikin biar outdoor. Nah, kayaknya ini di Lebaran bisa diterapin. Barbekyuan gitu kali ya. Mau barbekyuan, mau apa Asal pokoknya. nggak hujan ya pemirsa. Asal Iya, nggak bener hujan, lagi, benar, hujan lagi benar. sekarang. Aduh. Atau enggak dari awal bikin tenda. Boleh Ya, juga. Boleh Boleh, juga bener. tuh. gitu Intinya ya. apa? Supaya sirkulasi udaranya bagus. Karena COVID itu yang paling menular sejauh ini yang banyak kasusnya itu gara-gara airborne yang di udara. Oke. kan. Kalau dibikin indoor tapi jendela dibuka semua gimana? Boleh? Nah, boleh. Itu buka semua jendela, buka semua pintu, itu pilihan yang berikutnya kalau indoor. Kalau ini hujan gitu ya, Yes. misalkan bawa dong ke dalam ya, semuanya buka semua Jendela gitu. semua buka ya. Oke. Jadi pilihannya pemirsa ya bisa kok gitu. Dan itu berarti kalau udah begitu boleh nggak pakai masker? Tetap di sih kalau outdoor. kalau kita tanya ideal tetap pakai masker sih. Idealnya ya, iya. Langsung ini, ya udah di outdoor nggak boleh juga. Kan mau makan, kan nggak boleh makan. Oke, baiklah kita mengerti ya. Baiklah. Pusing sendiri ya. Saya jadi bingung sebetulnya. Lanjut. Udah sampai sini doang. Oke, Oke, silakan dok. silakan. Kita akan Lagi. masukkan IG ya dok ya, kita jawab. Nanti Ada juga ya? sebentar lagi dokter Pai datang nih. Boleh Ya, IG lu deh IG-nya sebelum boleh Dr. Fai ya. dikeluarkan dulu ya sebelum. Nah ini dari siapa? Dari nih? @yumi Maloak. Pagi dok, pagi. Saya Mambo dari Bekasi. Saya mau tanya, kalau sudah booster naik pesawat pakai PCR apa enggak? Nah, Kalau udah booster tadi enggak udah ya dok booster ya? berarti enggak ya? Kalau dalam negeri enggak. Oh, Kalau luar negeri beda peraturannya. Oh, tadi itu baru ya yang khusus dalam negeri Itu yang domestik tadi ya? khusus dalam negeri aja. Kalau luar negeri kan peraturan negara sana juga mesti dipertimbangin kan. Iya, benar. Dan tiap negara punya peraturannya sendiri-sendiri gitu Betul. loh. Jadi kita nggak bisa langsung bilang gimana-gimana. Tapi kalau mau Pak Mambo mau kemana? Kalau dari Bekasi ke Bekasi nggak perlu Pak. Bekasi ngurus visanya lama itu. Ya. Oke. Nah tuh dokter Pai datang, nggak apa-apa deh sekalian ya kumpul-kumpul ini langsung. kayaknya dari luar Halo, negeri Dokter dokter Pai Pai. nih. Halo dokter Halo, Dokter Pai. Pai. Silakan. Hai, silakan dok. Dokter Duduk, dok. Luna. Ntar gini lagi dok ya. Hah? Emang pikir beduk gini ya? Ini tadi saya pikir beduk nih. Itu isinya apa dokter Pai? Isinya apa itu? Ini itu ya makan somai, Ah. terus kepedesan, minumnya banyak, tiba-tiba jadi gemuk. Oh air berarti isinya ya? Iya, dicoblos saya- biar keluar Bukan dikit. air di bumbu kacang. Bumbu kacang banyak ya bumbu kacangnya ya? Kirain beli baju emang ada paddingnya di tengah. Oh iya, kalau tabrakan aman kan. Itu kan airbag itu namanya. Itu ya. Oke, Puas thank you banget ya. perasaan. Iya, kayaknya kita body shaming asik banget hari ini ya. Oke. Makasih ya Mas Bruno. Iya. Dokter Pai, Ya. kita kan mau, Dokter Pai mudik apa enggak? Pertanyaan. Rasanya enggak. Oh, tetap di Jakarta. Saya tetap Keluarga di semua di Jakarta ya, Dokter Pai? Jakarta semua. Kan Dokter Pai kan tidak beragama Islam, tapi kan Iya. tetap aja biasanya dipergunakan Iya. untuk jalan-jalan tuh Mudik biasanya. itu adalah semua agama, semua suku di Indonesia. Iya, Jadi makanya. semua pokoknya lagi mudik semua. Biasanya begitu. Cuman saya biasanya setelahnya nanti. Oh karena biar nggak macet. Saya nggak suka macet. Sama sih nggak suka sih Benci dok. sekali. Emang ada yang suka, Emang emang ada yang suka? hobi ya. Hobi. Siapa tahu kan kalau suka sama suka kan jadian. Oh iya, Oh, oh iya, ya ini Tuhan ngomongin ya. apa, Dokter coba? Pai, ntar ya Dokter Pai ya, sebentar ya. Saya mau ke Dokter Adam dulu. Dokter Adam kan pelaku mudik ya. Pemudik biasanya juga kan. Biasanya apa yang dipersiapkan? Kalau yang dipersiapkan paling pertama obat sih ya biasanya ya. Obat, kenapa paling pertama obat? Karena Karena dia dokter, kamu gimana sih? Saya dokter yang saya siapin makanan. Buat di jalan nih kan ntar ngapain kalau nggak ngunyah. nggak, soalnya kalau saya sekeluarga itu punya alergi semua. Oh. Jadi kan kita nggak tahu apa yang menanti itu di sana. Iya, Nah, iya, iya, jadi iya. biasanya obat alergi, batuk pilek dan lain-lain tuh Sejauh semua udah ini siap. pernah nggak di perjalanan ada permasalahan? Kalau buat sakit paling diare sama mual. Maksudnya ke pencernaan sih. Pernah oke, kayak oke, gitu. oke. Jadi makan makanan yang nggak tahu bersih apa enggak. Tapi gini dokternya kan bilang di jalan bisa sampai 14 jam. Ntar lagi mudik walau alam nih berapa jamnya kan? Benar. Itu di dalam mobil mau ngapain aja kalau nggak nyiapin makanan apa segala macam? Ih kenapa sih dia kayaknya nggak ada Nggak bisa, kepesan. pokoknya harus bawa makanan. Yang kedua snack, yang kedua snack. Oh itu yang kedua snack. Ada kan? Tapi kan puasa. Snack. Oh iya bener masih puasa bener juga. Masih ya. puasa kan. Makanya Belum malam kuat sih kadang-kadang. berangkatnya. Kadang-kadang belum tentu kuat sih. Oh iya safar. Ini nyetir sendiri ya? Nyetir sendiri. Oh, kebayang ya. Lumayan tuh. Terus 14 oke, jam. apa yang obat udah tahu, snack udah tahu. Snacknya biasanya apaan? Snack yang kurang sehat biasanya. Iya yang keraus-keraus yang Saya bunyi sengaja, lari. tenang. Bukan snake, Itu bukan ular. snake. Oke, saya sengaja emang, saya dulu dokter ada pengen tahu, apa sih dokter Adam, apa kacang yang bikin melek itu maksudnya?
Mau nggak mau kan kita jangan ngantuk kan ya. Iya sih benar. Karena yang nyetir. Gitu loh, Kak. Oke, Iya. ini biasanya cowok-cowok yang nyetir kan biasanya ya bapak-bapak. Pasti bener. begitu. Jadi yang Iya. pokoknya yang bikin Pokoknya melek. bikin aktif aja terus gitu biar nggak bosen Dokter juga. Pai, sebetulnya Dokter Pai yang bikin melek itu yang keripik-keripik, yang gorengan ada minyaknya itu ya, yang nggak oke itu, nggak sehat itu. yang ngerusak semua tuh Iya. 1 bulan puasa. Sebenarnya ada nggak snack yang bikin melek tapi sehat? Kalau suruh milih makanan ya, kalau saya sih sarankan begini. Ini kan kita lagi bicara makanan ya. Iya. Ya pilih makan yang tidak ada gula, tidak ada goreng aja. Karena goreng pasti bikin ngantuk malah. Apa pilihannya coba? Goreng itu menurut, kalau saya biasanya kalau kita jalan jauh, itu yang dibawa dari rumah itu atau kita beli adalah malah roti aja. Oh, roti. Kita bawa Roti itu ada tepungnya itu tidak sehat. roti katanya. gandum, Roti healthy, gandum. lebih sehat sedikit. Tapi nggak enak. Nanti kita pakai butter, nggak pakai margarin, terus kemudian pakai gula aren Itu atau jadi pakai madu. makanan besar gitu loh. Kalau yang makan coel-coel gitu Iya, gimana? yang sesekali doang gitu loh dok. Kraus-kraus gitu yang ada sambil bunyinya. begini nih ya, begini tangannya gitu. Kacang yang bukan yang digoreng, kacang kulit. kacang kulit. Berarti dikupasin sama istri. Kacang kulit atau kacang daging. Sayang, sambil Iya, disuapin ya. pluk Oke. gitu. Kalau ada kacang daging atau kacang tulang saya mau. Bukan. Aduh, nggak ada dok, belum diproduksi ya sekarang. Belum ada. Belum Ya. Ya paling itu. Keripik sih boleh, cuman kan artinya jangan terlalu banyak lah yang kayak gitu. Nah sama biasanya saya lebih suka kopi pahit atau kopi dengan gula aren ketimbang minuman berenergi. Oh, tadi tuh. Dan setiap 4 jam usahakan selalu berhenti. Oke, nanti dulu. Dari kopi dulu ya. Kopi. Nih pengen tahu. Ngopi nggak? Enggak. Di perjalanan? Enggak. Dia cuma Cimahi. Iya. Coba yang Malang deh. Yang Malang Iya. ngopi nggak? Ngopi nggak punya pilihan soalnya. Oh, ngopinya ngopi pahit pakai gula aren nggak? Biasanya yang hitam, Hitam tapi pahit nggak? pahit. Wow. Ya itu lebih Itu baik. yang- Laki banget kayaknya gitu ya. Itu lebih baik karena itu membantu meningkatkan penggunaan tenaga kita, meningkatkan kewaspadaan. Tapi kan gula itu buat tenaga. Boleh nggak sih saya gini-gini, ngambilnya gulanya gula obat, atau gini nih, kopinya pakai susu gitu kan Oke. supaya lebih enak. Nanti pemirsa Yes. pengen tahu kan boleh apa enggak. Ini buat semua bapak-bapak yang bakalan nyetir, barangkali juga berjam-jam nanti ya. Iya. Jadi abis ini kita akan kembali lagi di segmen 4 ya. Ya. Masih boleh banget nelpon ya di Jakarta, yang Jakarta di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021543478 dan juga masih boleh via Instagram ntar dibacain di Ya. @haldoktertvri. Sebentar lagi kami akan kembali tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan masih ngomongin soal gimana sih mudik aman dan Tipsnya sehat. deh gitu ya. Dan tadi kita berhenti waktu Dokter Pai bilang nih, kalau bisa ngopi, tapi ngopinya itu katanya ngopi hitam. Kalau enggak, kalau mau pakai gula, gulanya gula aren. Nah, itu. Kalau di rest area susah nyarinya. Dan gitu. penasaran dok, dokter sampai bilang 2 kali tadi, gulanya harus gula aren. Yes. Kenapa gula aren? Kalau gula pasir itu mengentalkan darah. Jadi mengentalkan darah itu sebetulnya menurunkan kewaspadaan menurut saya. Lebih cepat apa ngantuk apa gimana? Ya justru bisa ngantuk. Oh. Jadi saya selalu lebih suka pakai gula aren atau nggak pakai gula sekalian. Kopi tubruk atau kopi senggol. Iya. Nanti nyenggol mobilnya gimana? Ya, supaya nggak nyenggol jangan. gitu. Sebetulnya kan yang bikin, kan sebenarnya kalau macet itu kan nggak bisa banyak gaya, nggak bisa ngebut dong. Iya juga sebetulnya. orang macet. Kalau Iya lagi kan? macet, kalau lagi jalan lancar kan kita biasanya ngegas tuh. Hmm. Biasanya orang begitu udah lawang kan langsung gitu Kalau kan. kayak kopi pakai susu gitu. Silakan aja. Nggak Nggak apa-apa. masalah Cuman gitu saya ya. lebih pilih kopi Tadi yang hitam. disebutin juga sama Dokter Pai adalah tiap 4 jam berhenti. Ya, Ya. kalau ada tempat buat berhenti kan. Kalau nggak 3 jam ya 5 jam. Ya, jadi nggak mesti 4 jam. Oke. Dan tadi Kapan dulu? diingetin Ah. obat. Tapi hati-hati kalau obat itu yang bisa menyebabkan Ngantuk. ngantuk. Oke. Oke, betul ya. Angkat dulu ya dok ya. Selamat pagi, halo. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Yulia. Iya, silakan Ibu. Dengan siapa di mana ibu? Mau Yulia Yogyakarta. Oh Ya, silakan ibu di silakan. Jogja. Nah, Ibu mau mudik kemana? Saya mau ke Jakarta. Oke. Bu itu bukan pulang kampung ibu, itu Itu pulang kota gampang namanya. banget itu Kampung mestinya saya. ya. Iya, ngelawan arus enak banget ya, nggak macet. Gimana juga, insya Allah. pertanyaannya, Mbak? Ya, mau tanya dokter, anak saya umur 21 bulan. Oke. Itu kira-kira gimana dok tipsnya?
Ini tipsnya ngomongin soal prokes atau kesehatannya apa gimana, Bu? Prokes dan kesehatannya juga. Oh, semuanya berarti. Oke. Jadi kan dari Jogja ke Jakarta sekitar 7-8 jam ya kalau lancar ya. Kalau Kita lancar. tanyakan ya. Kita tanyakan 9 lebih jauh ya. jam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Lia. Terima kasih. Dokter Adam. Dok, tadi 21 bulan belum vaksin Perjalanan dong pasti. Jogja Jakarta. Sebetulnya sih kayaknya bakalan lancar lah mutinya ya kalau Lawan arus soalnya lawan ya. arus, tapi tetap aja 8 jam ya. Benar. Kalau buat anak 21 bulan ya tadi ya bener ya. 21 bulan itu kan belum divaksin ya. Belum. Jadi buat perlindungannya terutama nih kalau pas ketemu nanti sama orang-orang itu agak harus lebih ekstra sih sebenarnya. Meskipun udah di atas 1 tahun, karena kalau di atas 1 tahun itu resikonya udah nggak segede kalau kita di bawah 1 tahun. Oh, resiko udah COVID-nya. lebih sehat lah Udah ya, lebih kuat, nah, itu dia anaknya udah maksudnya. lebih kuat. Iya, iya, iya. Nah jadi tapi tetap kan itu hitungannya belum divaksin kan sebenarnya. Iya, kan? iya betul. belum divaksin. Jadi meskipun udah nggak perlu pakai peraturannya tadi, dia udah yang penting apa nggak perlu ada vaksin segala macam, Nggak tapi perlu PCR juga berarti ya? nggak perlu PCR juga, nggak perlu antigen juga. Tapi kalau misalnya ntar ketemu bener-bener yang keluarga yang besar yang emang sehari-hari nggak serumah, Iya. itu bener-bener lebih dijaga sih. Karena kan mereka juga belum boleh pakai masker. Nah, itu dia baru mau nanya tuh. Kan katanya sekarang anak umur 2 tahun belum boleh pakai masker. Bener, 2 tahun ke bawah belum boleh pakai masker sejauh ini. Kenapa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Ketakut sesak apa gimana? Yang pertama itu sebenarnya karena kalau misalnya pakai masker itu kalau dia masuk ke hidung, ke mulut kan anak kecil kita nggak tahu ya. Ya, Kita nih bakal dia napas masih belum bisa. nggak ini bisa ya. bilang. Kita Oke, terima telepon kita lagi angkat ya, dulu ya. Dok ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Pagi. Dengan siapa di mana? Jangan diem dong. Halo, Iya. selamat pagi. Lagi nyetir ya, Pak ya? Bu ya? Enggak ya? Bapak, Ibu, Lagi masih belum nyetir terdengar mudik ya. ini ya. Nah, kita coba lagi nanti ya Bapak Ibu ya. Iya, coba Oke. lagi ya. Jadi tadi kalau anak 21 tahun, 21 21 bulan, nah, hati-hati dengan si masker. Dia nggak pakai masker, karena dia nggak pakai masker, hati-hati yang di sekeliling dia Iya. harus pakai masker. Betul. Apalagi bukan yang keluarga dekat ya, gitu. Itu yang lebih hati-hati. Tapi, Dok, anak-anak umur segitu kalau misalnya ternyata nih dia punya virusnya, bisa nularin nggak sih? Bisa, tetap bisa. Tetap bisa ya? Tetap bisa. Jadi umur Emangnya TBC nggak nularin? Kali kan COVID makanya. mah beda TBC kan kali. enggak ya gitu. Iya, kan. iya. Oh. Dan dia nggak jadi kemudian lebih ringan ya? kalau buat resiko dibandingin dewasa emang lebih ringan dia sebenarnya. Oh, coba ini kayak tadi nih ya. Coba Halo, lagi halo selamat pagi. pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan kita di Jogja. Silakan Ibu Gita di Jogja. Pertanyaannya Bu. Pertanyaannya, kalau saya punya anak usia SMP, itu Ya. udah ada boosternya dari pemerintah belum ya? Umurnya berapa Bu? SMP. SMP. 12 sama 15. Oke, terima Oke. kasih ya Bu ya. Ini karena pakai umur ya Bu ya kita larinya. Silakan. Ya, Oh kalau iya. Makasih Bu. Makasih Bu. Kalau di Indonesia sejauh ini itu belum ya, belum ada peraturan untuk booster untuk orang di usia di bawah 18. 18 tahun ya. Jadi sebetulnya kayak saya nih, anak saya umur 12 tahun nih ya Bu ya gitu ya. Lagi nungguin memang kapan nih boosternya. Belum ada jadi program pemerintahnya boosternya. Jadi kita masih menunggu nih sebetulnya. Kepengen buru-buru. Kalau di luar negeri udah di booster belum? Udah di Amerika Serikat itu kalau nggak salah dari 12 tahun ke atas itu udah boleh booster. Makanya apa di luar? Kan pilihannya antara Moderna, Pfizer atau Johnson kan. Oke. Jadi kalau Amerika udah, kita sebentar lagi barangkali. Kenapa kita nunggu itu? Karena yang 2 aja belum selesai semua Iya, gitu ya. Udah benar. gitu yang lansia-lansia untuk booster juga belum selesai. Kita masih mengejar itu ya Bu ya. Sama Bu, saya juga punya anak di rumah pengen buru-buru booster deh Buat biar lebih PTM ya? tenang. Buat PTM ini tenang ya? Iya PTM Buat biar belajar, tenang iya, buat gitu PTM kan sekolah ya kan juga udah berasa siap-siap semuanya. Tadi kan dikatakan kalau anak-anak itu bisa lebih ringan, tapi hati-hati kalau anak-anak itu ada yang namanya Miss C itu loh. Nah, Jadi itu setelah dia. dia sembuh itu 2 sampai 6 minggu bisa tiba-tiba keluar gejala yang cukup berat juga Bener jadinya banget, bener ya. banget. Oke. Baik, kita teruskan ya. Kalau ada IG boleh ya dikeluarkan IG-nya lagi. Kita Ada kan IG-nya? janji. Mesti Nah, keluar, ya. wah ini dari teman saya ini Bu Tami nih ya. Bu Tami bertanya, di saat macet-macetan mudik, minta gerakan stretching untuk para pengemudi dong dok. Lah, ini Ini namanya dokter dokter Andika, Andika. ini Kayaknya mau Ya ngerjain udah, saya ya Bu Tami ya. Bu Tami apa-apa. mau ngerjain saya nih kalau Iya, begini. nggak nih. apa-apa, boleh dong. Ya contoh ya. Contoh, misalnya contoh boleh. Kan kalau misalnya kita duduk lama tuh kan seringkali kita ngerasain bokong, kemudian pinggang tuh pegel, kaki juga sama. Jadi memang yang saya sarankan dengan apalagi dengan apa namanya space yang nggak terlalu banyak. Paling nggak misalnya masuk main di hamstring nih kayak gini nih contoh. 1 gantian. Dan 2 gantian. Nggak kelihatan di gambar. Oh nggak kasih kelihatan lihat ya? dong Iya kakinya. bisa susah dong kan dalam posisi duduk ceritanya. Iya, duduk Agak biar turun kelihatan. dikit kali, nah gitu. ini kelihatan Jadi ya. ini Oke. lurusin nih kakinya nih yang ini nih. Nah, Ya, lurusin. gitu Kan lumayan ya. nih masih ada space nih di depan jok kan. Heeh. Terus turun ke bawah gitu misalnya contoh. Iya. Atau misalnya dilipet Ini yang nih. kita kerasa apa? Yang kerasa sampai Kalau gini kerasa hamstring dong. nih paha belakang. Paha belakangnya kerasa nih Jadi ya. biar terasa pas diturunin, pas kita nunduk begini. Kamera agak naik dikit kali, boleh?
Nggak apa-apa, mukanya nggak penting, yang penting kakinya. Oke. Biar kelihatan badannya nunduk begitu maksudnya. Nah Oh, gini, oke, tapi iya. bukan begini ya, bukan ngebongkok, tapi dari pinggang ke bawah begini. Lurus. Nah lurus. Oke. Atau misalnya nih ya, yang juga nggak makan tempat, misalnya bersila begini nih, terus turun ke bawah lagi begini. Nah ini tuh gerakan bokong. Ini berasa nih, kalau ditarik kalau berasa semuanya. Nah, Oke. itu lumayan banget tuh ngebantu. Belum uppernya, atasnya untuk pundak biar nggak pegel. Ini setiap berapa jam? Leher. Kalau saya nih begini biar tiap 2 jam juga boleh. Karena kan pegel begini terus kan. Oh oke, itu Berasa banget. ngerjainnya berapa lama itu? Ya satu kali tahan 15 detik, 15 hitungan udah cukup. Oh, 15 sampai 30 udah oke tuh. Jadi Oke. kita paling nggak menghindari satu otot tuh statis begitu terus. Kan Itu kita yang kan bikin setiap pegel. berapa jam itu bisa kemudian ketemu yang namanya rest area. Ya. Waktu di rest area kan ini kan yang nyetir ya. Kalau di rest area kita bisa turun kan. Bisa Nah waktu turun. turun kita stretchingnya gimana? Ya kurang lebih sama Kayak ya. sekali ya pemirsa ya, kita ngerjain di ayo dong yang bener Ngerjain. dong. Ya udah gitu. contoh misalnya nih gimana? kita lagi ini kan dari sama juga tetap dari atas kita Iya. bikin yang buat leher ya kan. Kita bikin gantian pundak. Lucu juga nih satu keluarga berhenti, yuk rame keluar ya, begitu ya. Terus mau buat pinggang, Oke. samping kiri kanan. Oke, Dan juga baik. jangan lupa sebenarnya kalau bisa jalan. Jalan. Karena kan kalau kita stretching itu kan dia ngeregangin. Tapi jangan lupa kan jantung, pembuluh darah kan juga perlu diputar lagi itu. Dengan kita cuma duduk lama doang, itu dia stagnan. Tapi kan kita waktu main segala macam pas kan ngotot Ya tuh kan ya kan cuma ini deg-degan doang yang juga. gerak. Enggak. Kita perlu menggerakkan otot supaya ngebantu untuk pompanya lebih bagus. Nah, Jadi jalan. pompa di bawah nih nggak bisa digantikan dengan yang lain gitu. Iya, nggak bisa. Jadi kalau habis rest area berhenti gitu kan, cobalah ke toilet ke atau beli minum ke atau kemana gitu. Jadi jalan juga. Oke, makasih ya Dokter Dika. Sama-sama. Lagi Dikerjain dong saya hari videonya. ini ya. Ya nggak apa-apa dong, sekali-sekali biar dapatnya bulat gitu loh buat pemirsa Iya, semua. iya. Stretching Ada lagi nggak ya di Instagram? Dari Artawon. Artawon. Nah, kalau lagi di perjalanan mudik tiba-tiba badan demam saat habis booster. Ini dia Dok Kipi nih ceritanya Nah, Dokter Kipi. Adam. Penanganannya gimana Dok? Kalau kipi yang pertama, kalau misalnya demam, itu boleh minum obat. Jadi kan Oke. suka pernah ada isu tuh nggak boleh minum obat kalau demam. iya, iya. Ini boleh kok, minum paracetamol aja. Nah, terus yang pasti jangan dipaksain. Daripada kecelaka nanti kan pas mudiknya. Jadi kalau Dia nih pengemudinya nih misalkan, dia yang nyetir nih misalkan. kalau dia pengemudinya, dia yang nyetir gitu, baiknya sih istirahat aja. Cari tempat atau cari tempat hotel atau apa untuk istirahat dulu sampai keluhannya membaik. Oke. Kan itu kalau misalkan dia demam. Kalau misalkan kan gini ya, kan ada yang nggak demam, tapi kalau diangkat begini sakitnya ya ampun. Pegel, dengar pegelnya. Pegel dan sakit sih sebetulnya. Iya, Itu kan sakit juga sih. boleh nggak dioles-oles? Dioles-oles, maksudnya dioles-oles apa? Ada kan alat Minyak buat kering. tawon kan? Lagi itu macam-macam kan. Boleh, Kasih. nggak Jangan. masalah. Di Jepang kan itu terkenal namanya Modernahen, jadi tangannya nggak bisa diangkat. Nah. Pada pakai koyo belakangnya. Tuh nggak apa-apa, masalah ya? silakan Nggak masalah. aja. masalah. Jadinya yang bertanya lewat DM lewat saya ya Instagram, boleh kasih poles segala macam, boleh silakan aja. Pokoknya cari yang aman, cari yang nyaman aja. Iya, pokoknya. seperti mungkin Artawon ini pakai minyak tawon kalau udah namanya. Kalau misalnya gini, kan kita belum demam, boleh nggak habis disuntik booster, kita langsung minum aja paracetamolnya pas mau pergi? Nah itu jangan. Jadi untuk obat keluhan itu diminum setelah keluhannya muncul. Oke. Oh gitu. Kenapa dok jangannya? Karena yang pertama itu ada, meskipun ini masih teori ya, ada teori kayak obat-obat nyeri sama obat-obat demam itu bisa mengganggu kerja dari vaksinnya, ada teori seperti itu. Jadi kalau mau dipakai beneran ketika keluhannya muncul. Biar supaya Lagian manfaatnya belum lebih tentu tinggi. muncul kan Iya, ya. Betul, nggak suzon semua orang amat. muncul. Mubazir amat Iya, gitu ya iya, kan, iya. kasihan juga nanti kan semua obat dibersihkannya di hati, kasihanlah hati kita ya. Oke. Dokter Pai jangan diem aja dong, Dokter Pai cerita juga dong. Gimana Dokter Pai? Belum Dokter Pai dikasih gimana? kesempatan. Ya, saya kasih kesempatan gimana? Iya, Dokter ngomongin Pai? tadi dok soal makan. Aku sih masih, karena apa ya, kalau di mobil kan nggak banyak aktivitas yang bisa kerjain kan. Kadang tuh kita kalau gabut, kalau lagi ada kerjaan, mau nggak mau ngunyah dok. Ya, nah ini yang mungkin nggak banyak ya pemirsa, mungkin di rumah, ini kalau saya nih, yang mungkin nggak lazim dikerjakan kalau buat bawa bekal di mobil itu adalah buah-buahan. Saya Ya, kalau nggak dingin kan nggak enak Iya, Nggak buah-buahannya. apa-apa, buah-buahan itu misalnya nih pisang, gitu kan, apel, Oh, belum kepikir tuh ya jadi betul ya. jeruk. Jadi orang mah ngebekalnya, kalau makanan apa di pinggir jalan banyak, tapi kalau buah-buahan kan nggak banyak sedia. Susah Iya, betul. Sementara itu penting sekali. Nah kemudian Walaupun di rest area ada satu tuh rest area ya yang memang ada toko buahnya gitu Iya. ya. Tapi nggak rame-rame amat juga sih biasanya. Iya, benar. Nah, balik lagi nih, kita makan buah pilihannya apa? bebas. Kalau saya pikir sih semuanya bebas, kecuali memang ya nanti ikut mudik, tapi memang ada masalah penyerta, ada masalah diabetes, hipertensi, pasca perawatan stroke, pasca jantung. Memang ini harus punya pendekatan khusus ya. Jangan sembarang-sembarang. Itu soalnya itu kita statis, badan kita statis tuh. Sirkulasi darah kita tuh lebih lambat. Makanya tadi pertanyaan itu stretching pada saat itu, betul.
berhenti 2 jam atau 3 jam, keluar kita harus jalan. Benar. Apalagi kalau didiemin sampai 5 jam itu memang berbahaya. Nah, Oke. khusus buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa sih, saya sarankan siap air deh. Karena seringkali ketika kita rasa lapar itu sebetulnya itu haus. Manifestasi dari haus itu seringkali lapar. Jadi sebelum makan itu minum dulu yang cukup. Kalau bisa dapat elektrolit seperti air kelapa ya. Kepala. Diketoknya begini lagi. Kayaknya. Jadi ingat kan, jadi kalau apalagi air kelapa itu sangat membantu kesehatan kita. Nah nanti nih habis sholat id nih, itu kan keinginan makan tuh luar biasa itu. Itu sebaiknya kalau bisa sediain air kelapa dulu. Karena kalau enggak itu rakus dan itu yang Kan air berbahaya. kelapa juga ada kalorinya. Nggak apa-apa, kan ada gulanya, ada magnesiumnya. Gula itu membutuhkan magnesium untuk pengolahannya. Jadi kalau kita, kecuali yang diabetes harus hati-hati ya. Nah ketika kita mengkonsumsi air kelapa, itu kita tuh... Ini air kelapa nih pemirsa, air kelapa tok. Nggak pakai gula, nggak pakai apa-apa gitu Iya, kan ya. pakai es batu boleh. Es batu, Es batu boleh, es pasir boleh. Jangan. Tapi es semen Emang ada nggak es pasir ya? Kerikil-kerikil Nah, gitu. jadi kalau misalkan tadi kan buah-buah, kalau saya bawa air jeruk murni, Nah itu biasanya gulanya tinggi. kan nggak pakai gula sama sekali. Tetap, itu kalau bisa sih smoothie, saya nggak suka kalau cuman itu kan jus doang. Jus itu kadar gula kan darahnya ini jeruk, tinggi. kan jeruknya sama Ya. nih, yang tertuduhnya kan si jeruk gitu ya. Saya Ya. suka bingung nih kalau pertanyaannya gini. Tertuduhnya si jeruk tersebut. Ya. Si jeruk itu dimakan nggak apa-apa. Dikupas dimakan nggak nggak apa-apa. apa-apa. Tapi Tapi kalau kalau di dia jus, saya peres, Ya. saya nggak Iya, ngasih diperes apa-apa juga. nih gitu Ya. ya. Saya peres, saya bawa juga kan sama dia juga. Enggak, bedanya ya kalau si jeruk itu ada seratnya. Baik di kulitnya maupun di pulpnya. Oke, nah di pulpnya itulah banyak mineral itu yang bisa membantu mengontrol gula darah. Oke, ini buat pemirsa yang bertanya ke saya ya, saya langsung nanya sama Dokter Pai. Kenapa? Karena tetap ngotot. Kenapa? Kan ini dia juga. Ya. Jeruk yang ini saya jadikan air, kan nggak ada bedanya gitu sebetulnya. Ternyata bedanya ada tadi di Si- kulitnya, sama di di yang pulpnya putih-putihnya itu pulpnya ya? bulir-bulirnya tadi. Bulir-bulirnya itu ya? Betul. Nah, kayak tadi misalnya kita mau ngebekal. Tapi kalau lemon nggak apa-apa. Peres aja lemon, nanti kasih madu, di shake, nanti disimpan buat diminum, buat di perjalanan. Itu membantu sekali baik stamina, membantu menjaga kesehatan. Oke. Itu sangat powerful. Ada lagi pertanyaan mengenai kombucha. Oh, bagus. Nah, kalau kombucha asam sih memang pasti langsung Asam. melek matanya memang Iya, ya. iya. Tapi itu boleh nggak dikonsumsi hari-hari aja sambil jalan di jalanan? Boleh, cuma saya kasih ingat nanti kalau biasanya berurusan dengan sakit lambung, sakit itu mah dia. ya, sakit mah, tapi nggak ada sakit pah ya. Iya, nggak ada, nggak ada. Iya, Mah, mah mah, aja. pah, pah gitu nggak ada ya. Jadi kalau sakit lambung itu perhatikan apakah itu karena luka atau karena kurang asam. Kurang asem, berarti Ya. ngomel ya? Orang di atas 40 tahun itu produksi asam lambungnya justru berkurang. Oh, gitu. Biasanya kalau makan karena kurang asam lambung, kita rasanya kayak Begah. Begah. Itu Karena kurang- nggak kecerna dengan baik itu gitu. kurang asam. Makanya makin tua, 50 tahun, 60 tahun makin kurang asam dia. Aduh. Ini orang ya. tua kurang asam. nih. Ya jangan dong, jangan durhaka gitu dong itu dong. namanya. Salah ya? Jadi dong. gimana? Kalau kurang Jadi, asam tambahin kalau apa? kurang asam harus tambahin asam. Justru harus biasa mengkonsumsi yang asam. Which is Supaya apa? pencernaan lebih baik. Yang lemon, yang kombucha Ya itu. lemon, ya kombucha. Kombucha yang mana sih? Nanti diajarin, Oh, iya. diajarin. Dikenalin nanti Emang sama si pemirsa tahu kombucha. ya kombucha saja? Jadi Nggak tahu soalnya. makan yang agak asam kayak vitamin C itu pada orang yang usianya tinggi justru membantu pencernaan. Tapi kalau misalnya luka lambungnya, ciri khas kalau lambung luka, ini kita bicara secara umum ya. Ya. Jadi kalau Anda mau lebih detail, Anda ke spesialis penyakit dalam deh kalau memang ada masalah. Tapi secara umum, kalau Anda makan cabai, ya, cabai terus atau minum kopi, perutnya sakit, nah itu mungkin ada luka. Lah, kalau langsung maksudnya habis begitu makan, hap Iya. langsung sakit gitu. Ya, nah, kalau luka gitu memang sehari-hari bukan hanya saat itu, biasakan makan melon atau pepaya untuk membantu memulihkan luka. Tahu melon ya? Melon. Melon. Itu meong ya Allah jauh Jauh banget. amat sih. Kita bisa ganti narasumber nggak sih nih? Jangan gitu. Jadi intinya sekarang adalah dari awal ya, kalau Ya. buah boleh, pisang apalah boleh. Ya. Tapi kalau jadi jus jangan. Ya. Nah, karena kita ternyata banyak tuh penting-penting yang lain. Oke, satu. Kemudian tadi kalau yang asam-asam itu boleh, nggak masalah juga ya. Ya. Karena itu yang kita butuhkan, bikin melek juga, Iya, bikin betul. bagus juga lah, Bikin semua seger. bikin alert lah ya, Betul. intinya. Terus tadi tambahan yang terakhir lagi adalah Minum waktu nanti Idul Fitri tuh makan buah dan atau minum karena itu nanti gini kalau orang biasa menahan lapar dan haus 1 bulan, kita kan dehidrasi kronik tuh. Iya. Nah, ketika dehidrasi kronik sama kadar gula darah kita kan turun tuh. Nah, kenapa? Karena pilihan makanan dan waktu makan. Nah, Iya. ketika nanti
di hari raya kita bisa bebas, gula darah kita naik tinggi. Langsung naik ke atas. Pada saat gula darah kita naik tinggi, otak kita ngeluarin hormon ya yang menyebabkan kita kepengen makan lagi. Kalau gula darah cepat naik kan cepat turun tuh. Ketika turun serotoninnya turun kan, kita nggak nyaman, kita sakau, pengen makan lagi, makan lagi. Makanya angka kesakitan yang penderita penyakit degeneratif misalnya orang diabetes, hipertensi itu bisa kumat tuh pas biasanya. hari raya. Pas hari raya. Jadi kita dapat tipsnya itu bukan pas mudik aja, pas siap-siap hari raya di sana. Karena habis hari raya kan ntar ada yang namanya balik. Nanti kita bahas lebih jauh ya pemirsa ya. Ini terakhir di segmen 5 masih boleh nelfon juga sih ya. Di yang Jakarta di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021547478 atau juga masih boleh via Instagram di @halodokter_tvri. Kami akan kembali saat lagi tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter, di segmen terakhir Anda masih boleh telepon ke sini 5743476 02157434478 di Halo Dokter karena sehat itu asik ya. Dok, jadi gimana dok tadi ngomongin soal makan makanan sama minuman juga yang memang dianjurkan saat mudik. Tadi kan bilang yang asam-asam buat bikin seger. Tapi kalau yang punya mah mesti hati-hati. Ya, jadi tadi dok soal kopi segala macam gimana? Gini, sebelum saya lanjut ke situ saya mau ngasih filosofi dulu. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita akal untuk bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Dan salah satunya adalah katanya adalah preparation atau persiapan. Biasanya untuk mudik itu orang preparationnya mobil atau motor. Ya, kalau ini enggak, kita semua tahu kalau kita nggak prep mobil atau motor, kita bisa celaka di jalan. Tapi ketika urusan makanan, lupa. Kita nggak pikir bahwa preparation itu makanan minum harus yang sehat. Ya kan? Bahwa kata sehat itu seringkali dilupakan. Kalau udah ketemu saya, pasti selalu sehat. Mau dimanapun, di event, di televisi, di seminar, pasti bilang sehat nomor 1. Nah untuk sehat, pilih makanan sehat itu direncanakan. Kalau kita nggak punya planning, maka kita kan jatuh pada planning orang lain. Ya kan? Bukan berarti nggak boleh kita beli makanan di pinggir jalan atau di toko-toko atau nggak apa-apa. Tapi kita kadang-kadang orang punya kebutuhan spesifik soal makanan. Nah, yang paling penting buat saya disiapin adalah buah, kedua obat-obatan tadi, nah ketiga nanti baru makanan tambahannya. Nah, makanan tambahan juga dipilih untuk yang tidak terlalu ada gula dan atau goreng. Pilih itu. Nih dokter Pai, pengennya gini dokter Pai ya, bisa nggak sih kita makan, kita emang demen banget sama gorengan. Pemirsa Nisa, I feel you gitu ya. Ada nggak makanan yang kita habis makan gorengan, kita makan itu gitu supaya dia ya mengkompensasi lah gitu. Buah dan kopi. Buah dan kopi? Iya. Jadi saya habis makan gorengan, ngopi sebelum makan gorengan. Oh sebelum makan supaya apa tuh dok? Kalau misalnya jajan gorengan, ini tips dari saya walaupun saya tidak setuju. Tapi kalau toh jajan gorengan, pilih jangan yang goreng tepung. Itu dulu. Oke. Itu sudah satu step ahead kalau langsung memilih susah. Mana ada tukang gorengan nggak pakai tepung. Tempe gitu goreng, ya. Tahu goreng yang nggak goreng tepung. Ada Tapi versi. Di rumah bikinnya berarti. Ada versi. Jadi ntar atau yang ntar jualan gorengan bilang tips dari dokter Paido gitu. Pilih yang tidak goreng tepung kalau bisa, ya kan? Misalnya perkedel kan juga healthier. Ya. Perkedel, tahu, tempe yang tidak digoreng itu lebih mending ketimbang yang goreng tepung. Jadi setelah itu untuk yang nyetir khususnya, kita bicara untuk nyetir nih. Kalau baru kita pakai kopi tanpa gula. Sebelum apa sesudah nih? Sesudah. Kalau barengan kan pas banget tuh ya kalau barengan. Iya, barengan, nggak apa-apa. Gorengan. Buat nongkrong. Kopi itu membantu supaya tidak terjadi apa namanya? Dia pokoknya membantu alertness deh. Biar seger lah ya. Jadinya si kopi pegangan tapi kopi pahit. Kopi pahit. Nah ya jangan kopi. Nah saya mau ke dokter Adam lagi. Dokter Adam, berarti kita udah ngerti nih ya. Di perjalanan semua di sana nggak nempel-nempel. Udahlah semua udah ngerti nih. Pas balik nanti apa yang mesti dipikirkan? Oke. Iya bener banget nih. Kenapa? Karena pas balik takutnya misalnya ketularan di sana itu ngebawa ke Jakarta bawa ke ya kota-kota besar lah. Sebenarnya perlu diperhatikan kalau misalnya nih tadi ada yang syarat-syarat tadi itu misalnya kayak antigen atau PCR. Sebenarnya idealnya kalau misalnya pas kita balik itu dilakuin lagi, jangan pas berangkatnya aja. Tapi kan pasti nanti ada diperiksa juga dong dengan sendirinya. Jadi misalnya kayak PCR tadi, intinya berangkat iya, baliknya juga iya. Kalau belum booster maksudnya kan? Kalau belum booster, kalau udah booster mah nggak usah kan. Maksudnya ikutin peraturan tadi, jadi berangkat dan pulang dua-duanya dilakuin. Idealnya kayak gitu. Terus yang kedua yang perlu diperhatiin lagi,
Itu selama perjalanan sih bener-bener kita ngelakuinnya sama kayak pas mudiknya. Misalnya pas mudik kita minimalisir ketemu orang. Kan itu jadi maksudnya ya kalau sampai makan gorengan pakainya kopi pahit. Semua pemirsa kalau bisa bawa buah. Kalau sekarang udah kepalang, udah sampai di rumah, udah mudik nih ceritanya, nanti pas baliknya nanti ingat ya bawa buah ya gitu. Jangan lupa stretchingnya juga begitu. Berhenti juga tadi ya sama berhenti. Kalau gini, kalau kita bicara dari segi duduk ini kan sebenarnya idealnya kan bahkan sekarang tuh ya digalakin sejam sekali tuh berdiri gitu. Tapi kalau mudik sejam sekali berhenti kan nggak nyampe-nyampe. Nggak mungkin. Jadi tadi bisa kita bikin ya udahlah, misalnya mau bikin 4 jam gitu atau bikin sekarang 2 sampai 3 jam gitu kan. Jalan supaya tadi jangan sampai mandek di kaki darahnya gitu. Coba ya, kayaknya sih udah semuanya kita ingatkan. Mudah-mudahan mudiknya benar-benar mudik asik nih ya. Tapi sebelum kita selesaikan acara, ada yang mau mudik dulu sebentar nih. Oke, itu dia yang berdua nih, mau pantun. Pantunnya pantun mudik dong. Pasti ada mudiknya, pasti ada mudiknya lah. Gimana? Pasti ada jalan-jalannya. Ada nggak? Pasti jalan-jalan kan biasa begitu. Beli sayur kol di kampung hutan. Jauh. Pulangnya ketemu si Maman. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya mudik tetap sehat dan aman. Aman nih, mantap. Pasti ada jalan-jalannya nih. Enggak. Oh enggak ada. Gimana? Tadi lupa. Jangan pakai lupa. Mudik. Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep. Enggak. Lah itu mah ketemu dokter Adam gitu kan ya. Terus ujungannya Tidak lupa beli kuaci. Oke, Terus? Kalau ke Malang beli apel Malang. ya, Lalu kasih sini bawa bagi-bagi. Baru sekali nih yang pantun harus sekali. Terima kasih. Ada nggak Mas? Ada. Oh, ada ya udah ya. Iya. Lupa gitu kan. Tiap pagi nyapa Malang. Terima kasih. Kita undang lagi ya nanti ya. Kayaknya belum habis semuanya kayaknya. Iya, dan juga terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Halo Dokter ya. Jangan lupa untuk menyaksikan dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau ketinggalan. Di YouTube kita TVRI Nasional. Nah, ya. Jadi selalu saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat ya. Karena Halo Dokter sehat itu asik.